Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI bersama Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis untuk masyarakat di Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri pada Jumat 7 Maret 2025. Program MBG ini merupakan salah satu inisiatif unggulan dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Kegiatan sosialisasi yang diadakan di Gedung Serbaguna, Desa Sumber Agung dengan diikuti oleh sekitar 300 peserta, yang sebagian besar adalah warga setempat. Masyarakat menyambut positif kegiatan ini dengan antusiasme yang tinggi, terlihat dari banyaknya warga yang hadir untuk mengikuti sosialisasi. Turut hadir dalam kegiatan ini Nur Hadi SPD MH, anggota DPR RI Komisi 9, Husnul Arif Esos, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Lutfi Mahmudiono, anggota DPRD Kabupaten Kediri, Alwin Supriyadi SEMSI, staf WIMKA atau Waka BGN, Dr. Ika Chandra Kusuma, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kediri, dan Karyadi, Kepala Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini Jumat 7 Maret 2025 bertempat di Gedung Balai Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi program makan bergizi gratis bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional Republik Indonesia dengan Komisi 9 DPR RI yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Nur Hadi SPD MH dengan tema bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi yang saya sampaikan, kita hari ini selain silaturahim adalah nimba ilmu yang selama ini banyak ditanyakan orang.
kapan makan gratis, caranya gimana, sekolahan saya, anak saya kok belum dapat. Lah nanti Pak Alwi akan menjelaskan, akan menyampaikan. Kita ikuti dengan seksama. Harapannya sepulang dari acara ini jenengan nggak ada wawasan terkait dengan makan bergizi gratis. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Mangke sampai tuntas acara kita ikuti, dan banyak hal nanti ada bingkisan juga dari kami bertiga. Dados mboten angsal kundur sebelum selesai. Siap nggih? Dalam sambutannya, Nur Hadi mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Bapak Ibu, niki kaitannya programnya Pak Prabowo, makan bergizi gratis. Nggih, kenapa penting anak-anak kita, generasi penerus bangsa mendapatkan program makan bergizi ini, apalagi gratis. Lah, kalau dari sisi dari program yang esensi, program yang inti utama, maksud dan tujuannya Pak Prabowo apa? Nanti Pak Alwin yang akan menjelaskan dari BGN. Sekaligus Kediri nanti per kecamatan juga akan pelan tapi pasti akan bertumbuh, berdiri dapur-dapur makan bergizi gratis. Sementara sampai 2 minggu yang kemarin saya masih keliling itu masih 3. Padahal Kabupaten Kediri ini butuh 200 lebih ya, hampir 300 dapur bergizi, nanti bertahap Bapak Ibu. Nanti ada yang didirikan dari BGN, ada yang dari TNI, ada yang dari Polri, ada dapur yang dari BIN, ada yang dari Pemkap. Ya, dari Pemkap, dari Mas Bub nanti juga ada yang mendirikan, okay? Termasuk juga ada yang peran swasta, okay? Pak Nur, saya alhamdulillah duwe tanah ombo, duwe gedung, yo duwe modal, saya pengen bermitra, ingin berkontribusi kepada negeri ini, kepada bangsa ini, saya ingin mendirikan dapur makan bergizi gratis. Ah, mangke saged sambung kalih kula, saged bertanya dengan Pak Alwin. Ngoten nggih? Mbah-mbah kula cerita lek dhisik wong Jepang niku nun sewu. Lek ngarani Jepang kate. Alias wonge rada endek-endek. Nggih? Jepang kate lek pitik kate kan endek to nggih. Lah, Jepang kate niku Jepang alias tentarane sing jajah riyen teng Indonesia niku endek-endek mboten dhuwur-dhuwur. Lah, jenengan tingali sakniki pemain sepak bola Jepang dhuwur-dhuwur. Nah, saya baca literatur, saya baca literasi sejarah negara Jepang. Jepang ini sudah mengadakan program makan bergizi gratis ini Bapak Ibu sejak tahun 1957. Sejak 1957. Makanya sekarang Jepang wis beda. Sehat, gagah-gagah, dhuwur-dhuwur. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kalau program Pak Prabowo ini dan program Mas Gibran ini insya Allah konsisten dan berhasil, maka nanti tahun 2045 di saat 100 tahun Indonesia merdeka Bapak Ibu, niku putrane awake dhewe sing lahir-lahir dinten niki, napa sing pun balita, napa pun SD, SMP, niku nun sewu. Semakin gagah, semakin tinggi. Secara fisik semakin gagah, tinggi, dan semakin cerdas, Bapak Ibu. Nur Hadi menambahkan, program makan bergizi gratis ini menjamin makanan yang disediakan sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. Dari laporan yang saya dapatkan, program makan bergizi gratis seperti ini sudah dilakukan oleh 106 negara. Sudah dilakukan 106 negara. Jadi awake dhewe termasuk telat. Tetapi tidak ada istilah terlambat, Bapak Ibu. Nggih. Selain
untuk nanti menciptakan generasi-generasi emas, Bapak Ibu. Tujuannya program makan bergizi gratis ini juga menumbuh kembangkan ekonomi di tingkat bawah, di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa, RT, RW. Loh, kok iso Pak Nur? Nah, sakniki jenengan bayang nih, lek wates niki mengke enten sekitar 6 sampai 7 dapur makan bergizi gratis. Padahal Bapak Ibu, satu dapur niku nggih, satu hari niku melayani 3.000 siswa. Satu dapur. Nggih, lek 7 dapur berarti melayani satu hari bisa 21.000 siswa. Lah, pinten ton sing dibutuhne berase, pinten ton sing dibutuhne sayure, pinten ton sing dibutuhne lelene, pinten ton sing dibutuhne lain-lainnya, tempe, tahu dan lain-lain. Maka Bapak Ibu sing biasane nun sewu nandur sayur, insya Allah sing biasane rada angel payu niki sangat dibutuhkan. Sing biasane ternak lele, biasane rada angel ngedole, niki mengke bertahap insya Allah pasti laku. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Jadi kelompok sasaran ada 2, peserta didik, non peserta didik. Peserta didik dari mulai usia dini, siswa TK, PAUD, terus SD itu bisa SD swasta maupun negeri, sekolahnya semuanya bisa, dari MI dan seterusnya. Pokoknya yang namanya anak sekolah, baik swasta, sekolahan Katolik, sekolahan Islam, akan diberikan semuanya. Sekolahan sekalipun yang sudah mewah, sekolahan yang sudah mampu akan diberikan. Namun apabila sekolahan yang mahal sudah mampu menyatakan dirinya, Pak, kami tidak perlu menerima makan gizi gratis, boleh nggak apa-apa, nanti akan dialihkan ke tempat lain. Bukan berarti orang yang sudah sekolahnya mahal terus makan 10.000 yang tidak bergizi seperti itu, biasanya yang lebih bagus, terus dia menolak, dibuang, tidak. Tapi beliaunya akan mengajukan kepada kami, Pak, kami tidak akan menerima karena kami sudah ada. Kan biasanya sekolah-sekolahan Islam yang sampai jam sore ya, sampai jam sore makan di sekolahan. Silakan aja, nanti pihak sekolah mengajukan kepada kepala kampoknya kita, nanti kita akan pindahkan ke tempat lain. Terus pendidikan siswa SMP dan SMA, SMK kejuruan, sekolah keagamaan yang lain, SLB, layanan khusus, pesantren. Nah, khusus untuk pesantren ini menurut hemat kami, kalau di Jawa, di daerah Kediri ini ada pesantren yang jumlahnya 3.000. Bagaimana Pak kalau pesantren yang jumlahnya, sekolahnya, siswanya 3.000? Udah satu dapur kita berdirikan di sana. Yang penting dapurnya memenuhi persyaratan dari SOP-nya kita yang berikan. Seperti apa Pak SOP-nya yang perlu diberikan oleh BGN? Seperti apa? Satu adalah dapur luasnya minimal 800 meter persegi. Kalau toh punya tanah cuma 400 meter, boleh dibangun tingkat. Bawah untuk operasional masak, atas untuk karyawan yang bekerja. Terus yang kedua, tanah tidak ada atau tidak melalui jalur gempa, terus tidak tanah kemiringan, terus airnya bagus, terus bersertifikat
Tentunya begitu ya. Kalau nggak bersertifikat nanti sayang, begitu udah dibangun tiba-tiba ada yang mempermasalahkan, jadi sayang kan, cukup besar masalahnya. Dan di wilayah dapur tersebut minimal ada 3.000 yang harus diberikan manfaat makan bergizi gratis. Non peserta didik, ibu hamil. Pak, kami gimana caranya masukkan? Nanti kepala desa atau dari statistik kita akan mendata. Ibu-ibu yang hamil di wilayah sekitar Kediri atau mungkin per kecamatan akan didata. Ibu-ibu hamil yang menyusui dan balita kita data dan itu akan diberikan. Bagaimana cara memberikannya? Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk pemberian makan bergizi gratis ini kita diberikan setiap 5 hari kerja dalam 1 minggu. 5 hari anak sekolah masuk. Jadi kalau anak sekolah masuk diberikan, bagaimana Pak yang anak sekolahnya masuk siang? Apakah itu makan siang atau makan malam? Atau makan sore atau boleh dibawa pulang? Tidak. Jadi bagi yang anak masuk pagi itu akan diberikan siang hari setelah yang putra-putrinya Bapak Ibu pulang sekolah diberikan untuk makan siang. Yang masuk siang sebelum masuk diberikan untuk makan terlebih dulu. Jadi tidak ada yang tidak diberikan. Terus bagaimana Pak anak SD yang kelas atau TK yang pulangnya jam 9 pagi, jam 10 pagi, atau anak kelas 2 jam 10 pagi, kan nggak kebagian Pak, pembagiannya jam 12. Ada. Jadi nanti dipisahkan antara PAUD, TK, SD kelas 1 dan kelas 2 dari ketua kelompok dari dapur akan dikirim jam 9. Jam 9 akan dikirim ke sekolahannya, dibagikan, dimakan di situ sesuai dengan SOP-nya, baru pulang. Jadi semua kebagian, tidak ada yang tidak kebagian. Ada pertanyaan lagi, Pak bagaimana bulan Ramadan seperti ini puasa? Kan kami puasa Pak, masa mau disuruh makan siang? Nanti ada semacam kayak bingkisan yang bisa dibawa pulang. Jadi tetap akan diberikan. Bagi yang sudah ada dapur, bulan puasa akan terus diberikan. Tujuannya adalah supaya semua anak-anak di Indonesia dengan tingkat stunting yang sangat tinggi bisa terselesaikan, gizinya bagus untuk menembuhkan semua anak-anak kita, ibu hamil dan ibu menyusui serta anak balita. Dua per 3 isinya sayuran, ya dipecah gini ya. Yang sepertiga ini isinya lauk pauk, protein, bisa telur, bisa ayam, bisa daging, dan yang sepertiga berikutnya buah-buahan. Saya buka ya. Nah, kalau dibuka seperti ini, ya. Jadi gampang isinya nanti ya. Seperti ini. Ini adalah kalau kita bisa memenuhi keempat-empatnya ini berarti gizi kita sudah seimbang. Mari kita jelaskan berikutnya. Ya lanjut. Nah, salah satu yang harus diisi adalah karbohidrat. Bapak Ibu kita cepat saja. Karbohidrat yang paling bagus di sini adalah karbohidrat yang sifatnya kompleks. Ya, kompleks itu utuh. Contohnya apa? Gandum, ya, singkong, ya, roti gandum dan sudah ubi dan sebagainya. Nasi merah, nasi putih itu sudah diolah, sudah dioncei. Di apa namanya Bu itu? Dipoleh, bukan itu diambil itunya, kulitnya. Ya, itu berarti sudah non kompleks. Ya, yang paling bagus adalah karbohidrat yang sifatnya kompleks atau utuh. Ini yang paling bagus ya. Sehingga kita harus banyak menghindari karbohidrat yang sifatnya non kompleks, nasi putih, tepung dan lain sebagainya tadi. Lanjut. Kemudian protein ini juga penting bagi tubuh kita. Oke. Protein apa? Protein itu ada 2, hewani dan nabati. Kalau hewani apa contohnya? Telur, daging, ayam itu bagus sekali ya. Yang nabati
tempe, tahu. Saya kira kalau tempe tahu ya wis paham kabeh lah ya, itu ya. Setiap hari ya Bapak Ibu ya. Dan yang penting adalah protein itu penting sekali untuk pertumbuhan tubuh, perbaikan sel dan sistem imun. Oke, ini proteinnya. Lanjut Mas. Ya. Kemudian juga tidak kalah penting adalah buah dan sayuran. Karena dia mengandung serat dan mengandung vitamin mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Lanjut. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Untuk makan makanan sehat kita harus membatasi 3 hal ini. Ya, yang pertama membatasi apa? Gula. Yang kedua membatasi garam. Yang ketiga membatasi lemak. Ya, gampangnya berapa? Maksimal gula itu 1 hari 4 sendok. Sendok apa Bapak Ibu? Sendok teh, jangan sendok makan ya. Bapak enek gawe kopi sendok makan nih ya, gede ngono ya. Sendok teh 4 sendok ya. Garamnya berapa sendok? 1 sendok. Itu pun yang sudah dicampur ke dalam makanan ya. 1 sendok ya. Hambar Bu? Enggak cukup ya. Minyaknya, lemaknya maksimal berapa? 5 sendok ya. Jadi tidak boleh banyak-banyak. Apa mulai gawe lengo sak wakake gorengnya dicelupno begitu wah. Nanti kebanyakan lemak yang dimakan ya. Ini yang sehat seperti ini. Diingat 4 1 5 ya. Lanjut. Ya. Selain itu juga penting untuk minum air putih. Bukan air putih ya, air bening ya. Ya. Untuk apa? Minimal berapa gelas 1 hari? 8 gelas. Lanjut Pak. Juga harus diimbangi dengan yang namanya olahraga. Olahraga itu minimal sehari 30 menit. Ya, itu seminggu bisa 4 sampai dengan 5 kali. Ini penting banget. Lanjut. Bapak Ibu kalau pengen membuat isi piringku seperti ini, ya yang paling enak kalau beli kadang-kadang ya nggak sesuai dengan ini, kita masak sendiri ya. Ya untuk sangunya anak-anak masak sendiri supaya apa? Isinya komplit seperti ini. Ya ini. Yang kedua, karena anak sekolah kita ini jarang sekali sarapan. Betul ya? Ya, ke susu-susu atau mungkin ibunya tidak sempat masak dan lain sebagainya, akhirnya anaknya tidak sarapan. Akibatnya apa Bapak Ibu kalau anaknya nggak sempat sarapan? Ngantuk, nggak bisa konsentrasi, ya. Apa Bu? Rewel, masa anak rewel ya? Ya ngantuan, nggak bisa konsentrasi sehingga terganggulah proses belajar mengajar. Oleh karena itu salah satu pemberian yang penting pada saat ini adalah supaya anak-anak sekolah itu bisa lebih baik dan lebih cerdas. Pertanyaan pertama, bagaimana pembagian piring pada program isi piringku? Ibu, mangga Bu, maju Bu. Tak deleno dhisik gambare. Maju Bu, maju. Tak bantu mic-nya Mas. Harus betul ya tadi ya. Ayo. Ya, pembagian isi piringku ya. Yang sepertiga karbohidrat, ya. Sepertiga protein, sayuran sepertiga, yang sepertiga dibagi lauk sama buah. Betul Bapak Ibu? Betul? Kurang tepat ya? Kurang tepat. Ayo siapa tadi? Ayo Ibu, maaf ya Bu ya, kurang tepat, nanti ganti Ibu dulu. Jadi tambah sayuran dan buah. Tambah? Pembagiannya bagaimana? Dibagi setengah dulu, 2/3 untuk lauk, 2/3 untuk buah. Sayur mayur, 1/3 untuk protein, ya. 3 untuk, ya. Karena sudah berusaha kita kasih 1 ya Bu ya. Terima kasih ya. Pertanyaan kedua gampang ini ya. Bagaimana pembatasan gula, garam, dan lemak? Berapa sendok Ibu yang ini? Ibu yang ini ya. Yang cepat duluan ini. Monggo. 4 sendok teh untuk garam, terus gula
sendok teh garam sama 4 sendok teh lemak. 4 sendok teh gula, 1 sendok teh 4 sendok gula, 1 sendok garam, 4 sendok lemak. Salah Bu, maaf. Ayo Ibu ini rame nih jadinya ini. 4 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, 8 air gelas. Siapa Ibu ini? Ya. 1 sendok garam, 4 sendok gula, 3 sendok. Bapak, ayo. Ayo Bapak. 4 sendok gula, Ya. 1 sendok garam, 5 sendok lemak. Sudah kok betul Bapak ya ini. Pak, terima kasih, nggih. Aduh. Satu lagi nih. Ini gampang sekali, yang gampang ini ya. Berapa minimal kita harus minum air putih? Ini. Berapa Bu? Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gizi kurang seperti stunting, wasting, dan anemia seringkali terjadi akibat kekurangan zat gizi penting seperti protein, zat besi, dan vitamin. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan anak, melemahkan daya tahan tubuh, dan mengganggu perkembangan otak. Oleh karena itu, memperhatikan asupan makanan bergizi sangat penting untuk mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Program Makan Bergizi Gratis sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju. Kita memberikan informasi khususnya dulur-dulur, tokoh masyarakat, warga di Kecamatan Wates dalam rangka menyongsong akan adanya dapur makan bergizi gratis di area Kecamatan Wates atau SPPG ya, dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, kenapa untuk Wates saat ini dari siswa mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu belum mendapatkan program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo karena memang ya dapurnya belum berdiri. Nah, ini dalam proses. Nah, termasuk kita juga sampaikan bersama dengan BGN, selain nanti ada dapur BGN, dapur dari TNI, dari instansi pemerintah lainnya, itu juga akan ada dapur dari kemitraan swasta. Maka dari pihak-pihak swasta, dari warga Kabupaten Kediri yang berminat ingin berkontribusi, membantu, memberikan sumbangsih kepada negeri ini, bisa ikut juga mendirikan program dapur ya, pendirian dapur makan bergizi gratis. Tentunya ikuti aturan yang ada ya, di informasi bisa didapatkan di website BGN yaitu. Kami lebih menekankan kepada supaya ibu-ibu sadar tentang gizi untuk anak-anak.
Karena tujuan daripada kita memberikan gizi adalah supaya masyarakat kita benar-benar untuk dicerdaskan. Ketika anak-anak kita itu cerdas, pintar, tentunya akan membawa Indonesia emas di tahun 2045. Insya Allah nanti kita bertahap karena memang prosesnya itu banyak banget yang harus kita cukupin, keterkaitan masalah pembangunan titik-titik dapur. Bagaimanapun juga kita butuh 5.000 titik dapur di seluruh Indonesia, sementara yang kami bangun dari Kementerian dari Badan Gizi Nasional itu sekitar 1.542 titik. Nah, kami saat ini masih ada titik 726. Oleh karena itu pada waktunya pasti akan sampai. Makan bergizi gratis. Terima kasih.